Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Syifaul ini dengan NIM 240202085 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 3 Angkatan tahun 2024. Dalam video kali ini saya akan menerangkan sedikit pembahasan dari strategi pembelajaran eh, dari mata kuliah strategi pembelajaran yaitu pengembangan desain keterampilan menulis teks puisi dan cerita sejarah melalui Project Based Learning terintegrasi media digital untuk siswa fase E kelas 10. Lanjut kepada pembahasan yang kedua yaitu latar belakang dari judul yang saya pilih. Yaitu yang pertama, keterampilan menulis di sekolah masih dianggap sulit dan hanya berorientasi pada hasil. Pembelajaran di kelas sering menekankan kepada format, bukan pada proses berpikir. Puisi dan sejarah menuntut dua jenis keterampilan kognitif yang berbeda. Model PJBL atau Project Based Learning dan media digital mampu untuk membuat pembelajaran menulis menjadi bermakna, serta kurikulum merdeka menekankan pembelajaran berbasis teks, proses, dan juga produk. Lanjut pada slide 3 yaitu rumusan masalah yang saya angkat ada 3. Bagaimana desain pembelajaran menulis yang sesuai dengan elemen menulis dalam kurikulum merdeka, bagaimana membelajarkan puisi dan juga narasi sejarah secara inovatif, serta model dan media apa yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan menulis kreatif dan kritis pada siswa. Landasan teoritis yang saya temukan ada 5, yaitu yang pertama teori proses menulis, di mana teori ini menekankan bahwa menulis bukan kegiatan dari satu langkah saja, tetapi proses panjang berulang yang melibatkan perencanaan, drafting, revisi, dan juga publikasi. Pembelajaran menulis yang baik itu harus menekankan terhadap proses, bukan hanya atau bukan sekadar produk akhir. Lalu yang kedua adalah teori sosial dari Vygotsky, yaitu di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan juga dukungan atau scaffolding, yaitu bantuan secara bertahap gitu ya, secara bertahap akan dikurangi seiring berkembangnya atau kemampuan siswa yang semakin berkembang dari guru atau teman sebaya. Siswa akan belajar secara lebih efektif jika dibimbing secara bertahap hingga mereka mampu melaksanakannya secara mandiri. Landasan teoritis yang ketiga yaitu literasi kreatif dan juga historis, di mana literasi kreatif tentang keberanian berekspresi, penggunaan imajinasi, dan juga eksplorasi bahasa. Dikaitkan dengan literasi historis berfokus pada kemampuan membaca, memverifikasi, dan juga memahami informasi masa lalu secara kritis. Apabila digabungkan dalam desain pembelajaran, keduanya mampu untuk membuat siswa berpikir secara fleksibel, baik secara divergent maupun konvergent. Yang keempat yaitu genre-based approach, di mana pemahaman struktur dan juga tujuan sosial suatu teks sebelum menulis, siswa akan belajar mengenali dari pola, fungsi, dan juga ciri khas genre seperti puisi atau narasi sejarah. Dengan memahami genre ini, siswa lebih mudah menghasilkan tulisan yang terarah dan juga bermakna. Lalu landasan teoritis yang terakhir adalah cognitive load theory, di mana beban kognitif ini sering dipengaruhi atau memengaruhi kemampuan siswa memproses sebuah informasi yang didapat. Peran guru dalam teori ini adalah guru perlu untuk memberikan media dan juga scaffolding yang tepat agar beban pikiran siswa tidak terlalu tinggi. Berikutnya adalah perbedaan puisi dan narasi sejarah dari 4 aspek. Aspek pertama yaitu cara berpikir, di mana teks puisi ini berpikir secara divergent, sedangkan teks narasi sejarah secara konvergen. Lalu yang kedua adalah sumber, di mana teks puisi ini sumbernya berasal dari imajinasi dan pengalaman mungkin dari siswa itu sendiri, sedangkan narasi sejarah itu berdasarkan fakta dan dokumen, bukan dari sebuah opini atau yang dibuat gitu. Jadi apa adanya. Lalu yang ketiga adalah struktur. Teks puisi ini strukturnya bebas dan juga simbolik, sedangkan narasi sejarah itu harus runtut secara kronologis dan juga kasual. Dan yang terakhir adalah fokus. Fokus teks puisi ini di makna emosional, sedangkan fokus pada teks narasi sejarah makna historisnya. Model pembelajaran bisa ada 6. Yang pertama, ada pertanyaan pemantik, di mana tahap ini dimulai dengan pemberian pertanyaan besar yang menantang dan relevan dengan kehidupan siswa. Pertanyaan ini harus memancing rasa ingin tahu siswa dan menuntut eksplorasi mendalam, bukan hanya jawaban singkat. Yang kedua adalah perencanaan.
Guru dan siswa bersama-sama merancang langkah-langkah proyek yang akan dilaksanakan, menetapkan tujuan, serta menentukan bentuk produk akhir dan membagi peran. Pada tahap ini, siswa akan belajar merencanakan waktu, sumber informasi, dan juga strategi kerja. Yang ketiga adalah investigasi dan riset, di mana siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mengamati contoh yang ada, menganalisis teks model, dan juga melakukan riset sesuai kebutuhan tugas yang diberikan. Tahap ini membangun kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis dan literasi yang informatif. Model pembelajaran selanjutnya yaitu pengembangan produk, di mana siswa akan mulai membuat draft pertama karya mereka berdasarkan hasil riset dan analisis yang sudah diperoleh. Pada tahap ini, kreativitas dan juga keterampilan menulis benar-benar harus diterapkan. Guru berperan sebagai fasilitator, juga memberikan bimbingan dan umpan balik tanpa mengendalikan proses. Jadi guru berperan tidak secara langsung gitu. Lalu selanjutnya ada revisi dan juga refleksi. Siswa memperbaiki karya berdasarkan masukan dari guru dan juga teman sebayanya. Refleksi ini akan membantu siswa memahami proses berpikir mereka sendiri dan meningkatkan kualitas produknya di akhir nanti. Dan model pembelajaran yang terakhir yaitu publikasi dan presentasi. Produk akhir yang sudah dikembangkan tadi dipublikasikan dalam bentuk antologi puisi ataupun majalah sejarah digital. Tahap ini menumbuhkan rasa percaya diri dan juga memberi siswa pengalaman otentik sebagai seorang penulis. Media pembelajaran ada dibagi dua, ini media pembelajaran yang pertama pada teks puisi, yaitu kita bisa menggunakan kartu diksi dan juga imaji. Lalu audio ambience, ilustrasi visual, serta mind mapping digital. Kartu diksi dan imaji nanti akan diterangkan lebih lanjut pada slide berikutnya. Media pembelajaran selanjutnya pada teks narasi sejarah bisa kita gunakan timeline yang interaktif, arsip digital dan juga dokumenter, video dokumentasi, serta peta dan juga infografis. Nah, penjelasan lebih lanjut yang membedakan antara teks puisi dan juga teks narasi sejarah, di mana media pembelajaran teks puisi bisa menggunakan kartu diksi dan imaji, di mana kartu ini itu bisa dibuat berwarna-warni, dalamnya itu seperti kata-kata simbolik. Contohnya seperti matahari itu bisa dikaitkan dengan sang mentari. Lalu untuk timeline interaktif pada teks narasi sejarah, kita bisa membuat bagan-bagan di mana poin-poin penting pada tahun di narasi atau sejarah tersebut terjadi seperti mungkin Hari Pahlawan itu 10 November, kita bisa menerapkan timeline tahun-tahun yang berkaitan. Selanjutnya ada desain pembelajaran, yaitu yang pertama ada pembuka. Pada tahap pembuka, guru membangun konteks pembelajaran dengan menampilkan dua teks model. Contohnya seperti teks puisi Tuhan, Kita Begitu Dekat, dan juga teks narasi sejarah Perang Surabaya pada 10 November. Siswa akan diajak untuk mengamati, membaca, dan memberikan respon awal terhadap isi dari kedua teks tersebut. Guru berperan untuk mengajukan pertanyaan pemantik yang mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis siswa. Misalnya, bagaimana kata dapat menciptakan sebuah makna yang emosional, atau mengapa sejarah itu harus ditulis kembali. Tahap ini berfungsi sebagai orientasi dari tujuan, aktivasi pengetahuan awal, dan juga pembentukan minat. Pembuka dilakukan untuk memastikan siswa agar siap berpikir secara kognitif maupun emosional sebelum masuk ke inti pembelajaran. Lalu yang kedua ada inti, di mana kegiatan inti ini pembelajaran mengikuti sintaks project-based learning. Siswa akan menganalisis struktur genre, melakukan riset, serta mengumpulkan informasi dan mulai untuk menyusun draft. Untuk teks puisi sendiri, siswa bisa menggunakan kartu diksi dan juga kartu imaji tadi sebagai pemicu kreativitas bahasa. Sedangkan untuk narasi sejarah, siswa dapat memakai timeline interaktif berbasis Canva atau Sutori untuk menyusun kronologi peristiwa dari 10 November. Guru dapat memberikan scaffolding sesuai kebutuhan, sementara siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, merencanakan, dan juga mengembangkan produk. Dalam tahap ini, siswa akan aktif menulis, merevisi, dan juga memeriksa kembali struktur teks berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
Lalu yang ketiga adalah penutup, di mana pada tahap penutup ini siswa dapat mempublikasikan hasil karya dalam bentuk antologi puisi digital dan majalah sejarah mini. Mereka mempresentasikan proses berpikir, tantangan yang dihadapi, serta makna yang diperoleh selama pengerjaan proyek. Guru akan memberikan umpan balik atau feedback, mengarahkan refleksi, dan juga menyimpulkan pembelajaran berdasarkan proses serta produk yang dihasilkan oleh siswa. Penutup menegaskan keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan pentingnya kemampuan menulis sebagai alat berpikir dan juga berkomunikasi. Dengan demikian, penutup dapat memenuhi indikator evaluasi, refleksi, dan penguatan makna dari pembelajaran. Dan yang terakhir adalah output untuk antologi puisi dan juga majalah secara digital, di mana hasil karya siswa nanti setelah dipublikasikan dijadikan satu sebagai antologi puisi dan juga sejarah digital disatukan untuk memudahkan siswa dalam belajar mengenai sejarah yang sudah dipelajari dalam kelompoknya. Selanjutnya ada instrumen penilaian, ada 5, yaitu yang pertama adalah gagasan. Lalu yang kedua ada struktur genre yang diangkat. Tiga, kebahasaan yang dipilih oleh peserta didik atau siswa. Empat, kreativitas yang digunakan seperti tadi katodiksi dan juga timeline interaktif itu bisa dipilih oleh siswa bagaimana dalam kelompok tersebut memilih, serta proses dan keterlibatan antara siswa dan juga guru. Kesimpulan yaitu pertama, PJBL atau Project Based Learning plus media inovatif menjadikan pembelajaran menulis lebih kontekstual, kreatif, dan juga bermakna. Puisi dan sejarah merupakan dua teks yang berbeda, di mana melibatkan dua jenis berpikir yang sangat berbeda namun saling melengkapi, serta desain ini layak diterapkan dan dikembangkan dalam konteks kurikulum merdeka yang menuntut siswa untuk berkembang secara kreatif dan juga inovatif. Lalu rekomendasi untuk kedepannya, mungkin guru perlu pelatihan implementasi PJBL atau Project Based Learning dan media berbasis teknologi. Sekolah sendiri harus mendukung publikasi karya siswa, serta pendekatan ini dapat diperluas untuk teks lain seperti teks drama maupun esai ilmiah. Cukup sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.